Assalamualaikum. Halo semua. Di sini, saya akan membuat media pembelajaran pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur, MPD. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Asyara Putri Nilandra dengan NIM 15036210004 pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2021. Media pembelajaran yang saya ambil adalah video pembelajaran. Nah, untuk materi video pembelajaran ini sudah saya ambil dari referensi e-modul ataupun e-book yang saya miliki. Nah, langsung saja kita masuk ke materi membuat gambar interior. Oke, langsung saja kita mulai pada materi membuat gambar interior pada mata pelajaran perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Baik, sebelum itu kita akan flashback terlebih dahulu pengertian dan gaya dan tema dari desain interior tersebut. Apa sih desain interior itu? Nah, desain interior ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari seni tata ruangan dari setiap bangunan yang didasarkan pada ilmu desain. Nah, ilmu desain interior ini juga bertujuan dan berfungsi untuk menciptakan keharmonisan, estetika, dan kenyamanan bagi pengguna ruangan tersebut. Selanjutnya ada gaya dan tema desain interior. Untuk pengertian gaya sendiri ini adalah perubahan sebuah ruangan yang dimana akan terlihat lebih indah dan estetika. Dan untuk temanya itu sendiri, tema adalah sebuah pemikiran si desainer yang akan diaplikasikan dalam bentuk gambar ataupun direalisasikan di lapangan. Nah, kita akan melihat beberapa gaya dan tema yang sering dipakai oleh desainer interior. Yang pertama itu ada gaya dan tema klasik. Untuk gaya dan tema klasik ini biasanya didominasikan oleh warna-warna seperti coklat tanah hingga coklat muda. Nah, untuk tata ruangannya ini lebih terkesan mewah dan bergaya seperti istana. Bisa dilihat dari ketiga gambar di sini, dia lebih luas dan lebih megah. Lalu yang kedua itu ada neoklasik. Nah, neoklasik ini adalah gaya dan tema yang mengkombinasikan dari unsur klasik dan unsur modern, yang nantinya akan lebih terlihat elegan. Lalu untuk warna-warna yang dipakai itu biasanya lebih berbeda dan inovatif. Yang ketiga itu ada gaya dan tema modern. Gaya dan tema modern ini lebih memiliki ciri khas yaitu bersih dan berfokus pada fungsinya. Nah, untuk aksesoris dan dekorasinya itu tidak terlalu berlebihan, serta gayanya ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Biasanya untuk modern ini lebih digunakan pada pemuda dan pemudi milenial yang ingin membangun rumah. Lalu selanjutnya ada gaya dan tema minimalis. Nah, untuk gaya dan tema minimalis ini umumnya menggunakan warna-warna yang lembut, soft, yang nantinya akan lebih terlihat netral. Nah, untuk dekorasi dindingnya itu tidak terlalu banyak agar memperkuat kesan minimalisnya. Nah, selanjutnya itu ada kontemporer. Nah, untuk kontemporer ini, dia memadukan berbagai gaya dan variasi. Nah, selain itu, untuk furniturnya sendiri dibuat khusus agar tampilan interior kontemporer ini lebih trendy dan mengikuti apa yang sedang populer di kalangan interior ruangan. Nah, bisa dilihat pada vas gambar ini dan uh, kursi pada gambar yang ada di bawah ini. Itu biasanya dia dibuat custom. Lalu selanjutnya ada industrial. Nah, industrial ini adalah interior ruangan yang lebih mengekspos atau memperlihatkan struktur-struktur bangunannya atau elemen bangunannya. Nah, untuk gaya industrial ini, dia lebih banyak digunakan pada interior kafe ataupun bangunan komersial, seperti kantor. Bisa dilihat, dia tidak menggunakan cat, tapi dia lebih memperlihatkan batu bata dindingnya. Selanjutnya kita masuk ke teknik menggambar desain interior. Kenapa kita harus mempelajari teknik menggambar ini? Karena teknik menggambar desain interior ini sangat penting bagi mereka yang bekerja pada bidang desain interior. Sama halnya seperti pentingnya menulis bagi para penulis, pentingnya menyanyi bagi para penyanyi, dan lain-lainnya. Nah, pada teknik menggambar ini ada yang namanya gambar teknik. Gambar teknik ini adalah sebuah alat komunikasi yang digunakan bagi para pendesain agar bisa lebih dibaca oleh owner yang akan membeli desain kita tersebut. Maka dari itu, teknik menggambarnya ini harus benar-benar teliti dan diperhatikan segala detailnya, baik itu pada menggambar manual ataupun gambar
dengan software yang ada. Oke, kita langsung fokus pada teknik menggambar skala. Nah, untuk skala ini adalah perbandingan yang digunakan pada jarak gambar dengan jarak aslinya. Misalkan, ada skala 1:10 yang artinya 1 cm di atas kertas sama dengan 20 cm ukuran sebenarnya. Nah, skala ini banyak macam-macamnya, yang dimana pada gambar kerja detail konstruksi itu dipakainya adalah 1:1, 1:2, dan 1:5. Kalau misalkan skala yang digunakan pada gambar kerja perabotan, itu biasanya digunakan 1:10. Kalau misalkan pada gambar kerja untuk satu ruangan, itu dia menggunakan 1:20. Untuk gambar kerja Dena keseluruhan, itu dia memakai 1:50 dan 1:100. Selanjutnya, kita fokus ke pengukuran luas ruangan, yang dimana kita harus memperhatikan pengukuran luas ruangan karena ukuran arsitektural itu hitungannya dari titik as atau titik eh, tengah dinding bangunan. Maka dari itu, untuk ukuran bersih atau ukuran netonya itu akan berbeda dengan ukuran arsitektural. Bisa dilihat, 300 ini adalah ukuran arsitektural. Dia diukurnya dari tengah dinding, dan untuk 285 ini adalah ukuran bersih. Dia diukur dari ujung dalam dinding, maka itu dia berbeda dengan selisih 7,5 di setiap sisi kanan dan sisi kirinya. Selanjutnya kita fokus pada dinding. Nah, untuk dinding ini, teknis menggambarnya itu adalah menggunakan skala 1:50. Dan untuk ketebalan dindingnya ini adalah 15 cm. Kalau misalkan pada penggambaran potongan ini, tinggi dindingnya itu adalah 300 cm atau 3 meter. Nah, ini adalah minimal ukurannya. Kalian bisa menggambar lebih dari 3 meter atau 3 cm itu sesuai dengan gambar yang kalian ingin buat, tapi tidak boleh kurang dari ukuran 300 cm atau 3 meter. Selanjutnya, kita akan fokus kepada pintu. Nah, untuk teknis menggambar pintu ini, mereka mempunyai standar ukuran khususnya atau standar ukuran umumnya. Dengan tinggi pintunya itu 200 cm atau 2 meter, lalu lebar daun pintunya itu 80 cm, lalu ukuran kusennya itu lebarnya 6 cm, dan tebalnya itu 10 sampai 12 cm. Ada macam-macam pintu, salah satunya itu ada pintu bukan satu, lalu pintu bukan dua, ada pintu lipat, dan pintu dorong atau sliding door. Selanjutnya kita fokus ke jendela. Nah, untuk ukuran jendela ini adalah dengan tinggi maksimal sama dengan eh, pintu yang akan kita buat. Nah, untuk tinggi ambang atau bawah jendelanya itu adalah 0 sampai 80 cm. Ini tinggi dari tanah, ulangi, dari tinggi lantai ke tinggi jendela yang akan kita buat. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan desain interior pada Arsicat. Kita akan melihat video yang ada pada slide berikut. Halo semua. Sekarang kita akan mengetahui apa saja tools yang ada di Arsicat. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama itu ada menu bar. Nah, menu bar ini merupakan kategori dari action bar dan tools atau tombol yang digunakan untuk membuat objek gambar, seperti edit, terus desain, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada control box, yaitu merupakan kotak pengontrol yang berfungsi untuk melakukan penggambaran bentuk-bentuk tertentu yang lebih kompleks yang diperlukan oleh perangkat-perangkat bantu gambar lainnya. Untuk yang ketiga itu ada yang namanya toolbox. Nah, toolbox ini melakukan penggambaran 2 dimensi ataupun 3 dimensi serta untuk melakukan seleksi terhadap objek. Selanjutnya itu ada infobox. Infobox ini menampilkan elemen-elemen penggambaran yang sedang terpilih pada toolbox maupun untuk memilih metode konstruksi atau penggambaran, terus juga bisa berubah ataupun melihat umpan balik secara langsung serta yang lainnya. Yang kelima ada yang namanya status bar. Status bar ini merupakan baris status yang terdapat di bagian bawah aplikasi yang berfungsi memberikan informasi mengenai objek gambar yang sedang dikerjakan. Gambar keenam itu ada navigator. Navigator ini merupakan perangkat pendukung dalam pembuatan desain yang berfungsi untuk mempermudah arsitek atau desainer dalam mengelola desain yang dikerjakannya.
Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh adalah Quick and Option. Itu adalah merupakan fasilitas penghubung struktur desain. Selanjutnya, kita akan mulai ke tahap pembuatan interior kamar. Yang pertama itu kita klik Design, lalu klik Grid System. Grid System ini untuk membantu kalian dalam membuat patokan. Lalu kita klik kolom. Kolomnya itu 15 x 15 cm. Untuk satuannya adalah cm. Setelah itu kita klik Beam. Lalu untuk ukurannya itu juga 15 cm. Untuk home story-nya adalah min 3 cm. Selanjutnya kita klik Grid Position. Ini berfungsi untuk menentukan ukuran yang akan kita buat pada bangunan. Setelah ukuran sudah kita tentukan, lalu kita klik OK dan kita sesuaikan gambar yang sudah kita buat ukurannya. Lalu kita bisa ke 3D karena di Archicad ini saat kita membuat 2D kita langsung bisa membuat 3D-nya. Setelah itu kita klik Wall. Lalu kita klik Model untuk menentukan warna dari dinding yang akan kita buat. Setelah warna yang sudah kita pilih, jangan lupa nyalakan pada tampilan yang di samping warna tersebut agar semuanya ikut keubah. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat gambar dinding di 2 dimensi dengan menggunakan tampilan Inside Face. Setelah kita membuat dinding, selanjutnya kita akan membuat plat. Untuk tampilan struktur pondasinya kita ubah menjadi arsitektur plat. Lalu kita ke settingannya dengan klik Ctrl plus T. Lalu kita ke model, dan di model ini kalian bisa memilih keramik yang kalian mau. Dengan cara klik K, nanti akan muncul tampilan keramik-keramik yang ada pada arsitek. Setelah kita memilih keramik yang kita inginkan, lalu kita klik OK, dan kita akan membuat tampilannya itu ada di 2 dimensi. Selanjutnya kita akan memilih furnitur dengan klik objek, lalu kita ke settingan. Di sini kalian bebas untuk mencari seperti kasur, kursi, dan lain-lainnya dalam bahasa Inggris. Jika sudah selesai, kita bisa mempublishnya dengan cara kita klik File, selanjutnya kita ganti jadi Create New, kita save file, dan kita rename menjadi nama file yang kita inginkan. Jika sudah kechecklist semua, kalian bisa close, dan kalian bisa buka ke file yang sudah kalian simpan tadi. Berikut tampilan yang sudah dipublish. Ini adalah tampilan yang berhasil kita publish tadi. Berikut adalah referensi materi dari e-modul ataupun e-book yang saya ambil. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran membuat gambar interior. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Indonesia Student Corner. See you!